Aku mengerti, kau mengantisipasi nilai Sudou hampir lulus, hanya nilai bahasa Inggrismu yang rendah. Horikita, kau. Sudou melihat sesuatu. Para siswa lain, yang terkejut, melihat kertas itu sekali lagi. Meskipun 4 dari 5 kelasnya sempurna, dia mendapat nilai 51 dalam bahasa Inggrisnya. Kau sangat. Sudou menyadari apa yang dia lakukan. Dan juga tidak salah. Untuk menurunkan nilai rata-rata, dia dengan sengaja menurunkan nilai dirinya sendiri. Jika menurutmu pendapatku salah, tolong beritahu aku mengapa perhitungannya berbeda antara tes terakhir dan tes ini. Sinar terakhir bercahaya. Sedikit harapan terakhir. Aku tahu, kalau begitu, izinkan aku memberitahumu satu hal lagi. Sayangnya, ada satu kesalahan dalam rumusmu, daripada memotong, kami menyelesaikan tesnya. Tes terakhir dibulatkan ke 32, tes ini membulatkan menjadi 40. Tes. Dalam pikiranmu, kau mungkin menyadari bahwa skor itu bulat, namun berpegang pada kemungkinan itu. Yah, itu terlalu buruk. Pelajaran pertama akan segera dimulai, jadi aku akan pergi sekarang. Horikita tidak memiliki cara untuk membalas dan tetap diam. Dia tidak bisa melawan kata-katanya, dan harapan terakhirnya ditembak jatuh. Setelah meninggalkan kelas, pintu terbanting tertutup dan seluruh kelas terdiam. Sambil mencoba menghadapi kenyataan harus putus sekolah, Sudou menatap Horikita, yang mencoba menghentikannya dari kegagalan dengan menjatuhkan nilai dirinya sendiri. Petik 2. Maafkan aku, seharusnya aku menurunkan poinku lebih jauh lagi. Horikita perlahan menurunkan tangannya. Bahkan 51 poin pun tergolong rendah. Jika dia berhasil mencapai kelasnya sampai ke 40-an, dia sendiri akan berisiko putus sekolah. Kenapa? Kau bilang kau membenciku, bukan? Aku hanya melakukan ini untuk diriku sendiri, jangan salah paham. Bagaimanapun juga ini sia-sia. Aku perlahan bangkit dari kursiku. Kemana kau pergi, Ayano Kouji? Ke toilet. Aku keluar dari kelas dan dengan cepat berjalan menuju ruang staf. Sambil bertanya-tanya, apakah Chiyabashira Sensei sudah sampai di ruang staf, kulihat dia melihat keluar jendela, berdiri di lorong. Seolah dia sedang menunggu seseorang. Ayano Kouji, kelas akan segera dimulai. Sensei, apa tidak jika aku mengajukan satu pertanyaan? Petik 2. Sebuah pertanyaan. Kenapa kau mengejarku? Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Dimulai dengan Horikita, dan bahkan kau. Apa ini? Menurutmu, apakah masyarakat Jepang hari ini adil? Apa perubahan mendadak dalam topik? Apa kau mendapatkan sesuatu dari itu bahkan jika aku menjawab? Ini sangat penting. Jika aku berbicara pendapatku, maka tidak, itu tidak adil. Tidak sedikit pun. Ya, aku juga berpikir dengan cara yang sama. Keadilan dan kesetaraan adalah sebuah kebohongan. Apa kau mengejar aku untuk mengajukan pertanyaan itu? Jika memang begitu, aku akan pergi. Seminggu yang lalu, ketika kau memberitahu kami bahwa materi tes telah berubah, kau mengatakan sesuatu seperti ini, aku lupa memberitahu kelas. Karena itu, pemberitahuan tersebut sampai kepada kami sekitar seminggu setelah kelas-kelas lain diberitahu tentang hal itu. Aku bilang di ruang staf, jadi apa? Meskipun semua pertanyaan, poin kami, dan ancaman pengusiran sama di antara semua kelas, hanya kelas D yang diperlakukan tidak adil. Apa kau mengatakan bahwa kau tidak dapat menyetujui hal itu? Tapi ini adalah contoh yang bagus, aku kira kau bisa menyebutnya sebagai contoh mikro dari masyarakat kita yang tidak adil hari ini. Tentu saja, betapapun positifnya kau melihatnya, dunia adalah tempat yang tidak adil. Namun, kita adalah manusia yang bisa berpikir dan bertindak. Apa yang kau coba katakan? Aku mencoba mengatakan bahwa hal itu setidaknya setara. Aku mengerti. Tidak masalah apakah lupa, atau tidak memberitahu kami sudah bagus, namun ini adalah fakta bahwa seseorang sekarang dipaksa meninggalkan sekolah karena kondisi yang tidak setara itu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Itulah sebabnya aku datang kepadamu, aku ingin bertemu dengan sekolah, yang melestarikan ketidaksetaraan ini. Untuk mengatakan bahwa kau tidak setuju. Aku hanya ingin mengkonfirmasi keputusan sekolah dengan orang yang tepat. Sayangnya, meski kau tidak salah, aku tidak bisa membiarkanmu, Sudou akan drop out, akan sangat sulit untuk membatalkan keputusan tersebut saat ini, menyerahlah. Dia mengabaikan argumenku, tapi bukan berarti tidak ada artinya dalam kata-katanya. Seperti yang diharapkan, orang ini adalah seseorang yang selalu memiliki implikasi tersembunyi dalam kata-katanya. Sulit dibalik pada saat ini. Dengan kata lain, ada cara untuk mengubah hasilnya. Ayano Kouji, aku pribadi memiliki pendapat yang tinggi tentangmu. Tentu saja, mendapatkan pertanyaan tes lama adalah solusi yang bagus. Lebih jauh lagi, muncul dengan gagasan itu bahkan melampaui akal sehat, namun kau membagikan pertanyaan ke kelas dan menaikkan tes rata-rata. Aku kira ada kelebihan dalam mengemukakan gagasan itu. Kusida juga membantu mendapatkan pertanyaan itu, jadi aku tidak melakukan yang spesial. Aku tahu bahwa kau tidak mengakuinya secara terbuka, tapi juga ada orang kelas atas. Aku juga tahu bahwa kau mendapat pertanyaan tes dari tahun ketiga. Entah bagaimana, tindakan aku diketahui. Namun, meski sudah permulaan dengan mengajukan pertanyaan tes, kau akan kacau balau, karena itulah rencanamu tidak berjalan. Jika dia mengingatnya dengan lebih seksama, mungkin kau tidak akan gagal. Kelas dalam bahasa Inggris. Kenapa kau tidak menyerah dan membiarkan Sudou drop out? Tidakkah masa depannya akan lebih nyaman? Sejujurnya, mungkin, tapi aku memutuskan untuk membantu kali ini, atau lebih tepatnya, aku harus mengatakan bahwa aku belum menyerah, aku punya satu usaha terakhir. Dari sakuku, aku mengeluarkan kartu pelajarku. Apa maksudmu? Tolong beri aku 1 poin untuk tes bahasa Inggris Sudou. Petik 2. Melihatku dengan takjub, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu usulan yang menarik, seperti yang aku pikir, kau berbeda, aku tidak pernah membayangkan kau akan mencoba untuk membeli barang.
Sensei, kau seterusnya mengatakan ini di hari pertama, tidak ada yang tidak bisa dibeli oleh poin di sekolah ini. Tengah semester adalah salah satu hal di sekolah ini. Aku mengerti, tentu saja, kau bisa memikirkannya, apakah kau punya cukup uang untuk membayarku? Kalau begitu, berapa harganya? Pertanyaan yang sangat sulit memang tidak ada yang pernah diminta untuk membeli barang sebelumnya. Mari kita lihat. Aku akan memberimu 1 poin untuk 100.000 poin. Sensei, kau kejam. Tidak ada satu orang pun di sekolah yang sama sekali tidak menggunakan 1 poin. Dengan kata lain, tidak ada orang yang memiliki 100.000 poin. Aku juga akan membayar. Sebuah suara terdengar dari belakangku. Berbalik, aku melihat Horikita berdiri di sana. Horikita. Kuku, seperti yang aku pikirkan, kalian berdua menarik. Chiyabashira Sensei mengambil kedua kartu pelajar kami. Baiklah, aku setuju untuk menjual 1 poin, aku akan mengumpulkan total 100.000 poin dari kalian berdua. Beritahu sisa kelas bahwa pengusiran Sudou telah dibatalkan. Apa itu tidak masalah? Kau berjanji akan membayar 100.000 poin, jadi tidak ada yang bisa dibantu. Chiyabashira Sensei berbicara dengan nada geli saat dia terus menatap kami dengan heran. Horikita, kau juga mengerti, kan? Skill Ayano Kouji. Petik 2. Yah, aku hanya melihat murid yang tidak menyenangkan. Apa yang kau maksud dengan tidak menyenangkan? Kau sengaja mendapat skor rendah pada tes, diperkirakan mendapat pertanyaan tes lama dan memberikan pujian pada Kusida-san, dan mengemukakan gagasan untuk membeli nilai ujian. Aku rasa kau tidak istimewa, kau hanya tidak menyenangkan. Entah bagaimana, sepertinya dia juga mendengar pertanyaan soal ujian. Jika dengan kalian, kau mungkin benar-benar bisa memindahkan kelasmu ke atas. Aku tidak tahu tentang dia, tapi aku pasti akan naik. Dulu, tidak pernah ada kasus di mana kelas D dipromosikan, karena sekolah segera memberi label. Kau sebagai inferior dan mendorong dirimu ke samping. Bagaimana kau akan mencapainya? Sensei. Tanpa ragu, Horikita membalas pandangan Chiyabashira Sensei. Jujur saja, banyak siswa di kelas D lebih rendah, tapi itu bukan berarti sampah. Apa bedanya barang inferior dan sampah? Ada perbedaan setipis kertas, aku berpikir bahwa dengan sedikit bantuan, ada kemungkinan untuk meningkatkan kualitas yang rendah ke kualitas yang superior. Begitu, ketika aku mengatakannya, kedengarannya aneh. Aku juga harus setuju dengan kata-katanya. Kata-katanya pasti penting. Horikita, yang sebelumnya melihat siswa dan orang lain sebagai halangan, perlahan berubah. Tentu saja, itu tidak sesederhana itu. Meskipun ini sekilas tentang perubahannya, ini adalah perubahan besar. Seakan dia perhatikan juga, Chiyabashira Sensei samar-samar tersenyum. Kalau begitu, aku menantikannya. Sebagai guru wali kelasmu, aku akan memastikan untuk menonton dengan seksama kejadian di masa depan. Chiyabashira Sensei berjalan pergi, menuju ruang staf. Kami tertinggal di lorong. Bisakah kita kembali juga? Kelas akan segera dimulai. Ayano Kouji-kun. Oh. Dia memukul sisi tubuhku dengan tangannya. Hei, untuk apa itu? Aku hanya merasa seperti itu. Dengan itu, dia meninggalkanku dan berjalan pergi. Kesedihan yang bagus, sangat merepotkan. Aku menatapnya saat dia berjalan pergi. Sambil memikirkan itu, aku memutuskan untuk mengejarnya. Gelombang End of Fall 1 Chapter 10 Gelombang. Epilog. Perayaan kemenangan. Tepuk tangan. Sambil memegang sekaleng jus, Ike berteriak dengan penuh semangat. Setelah hasil tengah semester diumumkan, semua anggota kelompok belajar berkumpul di malam hari. Semua orang, minus Horikita, tersenyum karena tidak ada yang harus drop out. Dengan teman-teman kita, kami semua berhasil melewati kesulitan. Apakah ini adalah masa muda? Aku kira ini tidak buruk. Petik 2. Ada apa dengan wajah suram itu? Sudou tidak ditendang keluar, jadi semuanya sudah selesai, kan? Aku tidak keberatan dengan perayaan itu, tapi kenapa di kamarku? Kamarku kotor, begitu juga Sudou dan Yamauchis. Kita juga tidak bisa pergi ke kamar cewek itu, kan? Tentu saja aku tidak suka jika kita berada di kamar Kusida-chan. Itu sebabnya ruangan indah dan sempurna milikmu adalah ruang kosong adalah yang terbaik, Ayano Kouji. Baru 2 bulan sejak awal sekolah, memang aneh kalau punya banyak barang. Selain kebutuhan sehari-hariku, tidak ada lagi yang benar-benar aku butuhkan. Bagaimana menurutmu, Kusida-chan? Kurasa tidak apa-apa, rasanya bersih, segar, dan sederhana. Benar kan, itu pasti menyenangkan sudah dipuji oleh Kusida-chan. Hahaha. Ike, yang tampak seperti memiliki dendam pribadi terhadapku, mendorongku dengan enteng tapi tidak juga. Semua hal yang dipertimbangkan, meskipun, semester tengah ini sangat berbahaya, jika kita tidak melakukan kelompok belajar itu, Ike dan Sudou pasti akan diusir. Hah, kau juga cukup banyak berada di pinggiran, kau tahu. Tidak, aku akan bisa mendapatkan nilai sempurna jika aku mencobanya. Serius. Semuanya berkat usaha Horikita-san. Lagi pula, dia juga mengajar Ike-kun, Sudou-kun, dan Yamauchi-kun. Horikita tinggal di luar lingkaran, dan sedang membaca novelnya sendiri. Ketika kami mengatakan namanya, dia mengangkat kepalanya saat meletakkan bookmark di buku itu. Aku hanya bertindak untuk diri sendiri, jika seseorang dikeluarkan, poin kelas D juga akan turun. Bahkan jika itu bohong, katakan bahwa kau melakukannya untuk kita. Kita akan berpikir kau itu lebih baik. Tidak apa-apa jika kau tidak berpikir lebih baik tentangku. Nah, sikapnya sama seperti dulu, tapi partisipasinya dalam kelompok ini adalah perbaikan dirinya sendiri. Jika itu adalah Horikita yang dia pasti tidak akan datang. Baiklah, tapi, Horikita sangat mengasyikkan. Tindak lanjuti ucapannya, Sudou menjawab. Sejak Horikita meminta maaf, Sudou berhenti bersikap sangat bermusuhan padanya.
Sebelumnya, dia menyatakan dirinya tidak bagus, tapi sepertinya dia orang berubah. Bagaimanapun, kenapa Sensei memutuskan untuk membatalkan pengusiran Sudou? Aku juga bertanya-tanya tentang itu, sihir apa yang kau gunakan, Horikita-chan? Tidak ingat. Rahasia. Ike terjatuh dengan berlebihan. Hanya karena kita berhasil melewati masa tengah semester, kita seharusnya tidak merayakannya dengan liar. Hambatan kita selanjutnya adalah ujian akhir. Tentunya, masalah pada ujian akhir mungkin akan lebih sulit daripada ujian ini. Juga, kita masih harus mencari sebuah cara untuk meningkatkan poin kita. Apa kita harus memulai ujian neraka ini lagi? Itu yang terburuk. Ike mengubur kepalanya di tangannya. Apa menurutmu kita harus mulai sekarang agar tidak menjadi terlalu buruk? Tidak. Kurasa tidak. Aku tidak mengerti apa-apa tentang sekolah, seperti divisi kelas dan sistem intinya. Gelombang poinku gelombang aku ingin poin gelombang kemiskinan benar-benar yang terburuk gelombang. Setelah menghabiskan semua poin mereka, Ike dan Yamauchi hanya hidup dengan barang gratis. Hei, Horikita-san, apa masih sulit mendapatkan poin? Kami berhasil dalam ujian, jadi kita harus bisa mendapatkan beberapa poin, kan? Sudahkah kau melihat rata-rata kita? Di antara semua kelas, sejauh ini kita paling rendah. Jika kau berpikir bisa mendapatkan poin seperti itu, kau harus mengubah cara berpikirmu. Seperti biasa, Horikita mengatakan kebenaran tanpa masalah. Kalau begitu kita tidak mendapat poin bulan depan juga. Tidak. Tinggal menjalani hidup secukupnya dan menyerah pada gaya hidup mewahmu. Tidak apa-apa, Ike-kun, mungkin kita tidak mendapat poin, tapi kita akan mendapat beberapa poin dalam waktu dekat, kan? Horikita-san. Aku harap. Bisakah aku katakan sesuatu? Kita semua berteman, Horikita-san, Ayano Koji-kun, dan aku bekerja sama untuk mencoba dan sampai di kelas A. Jika tidak masalah, aku ingin kalian membantu kami. Masuk ke kelas A. Apa kau serius? Ya, tentu saja, mencoba untuk meningkatkan poin kita, jelas, adalah bagian penting dari itu juga. Tapi apakah itu tidak terlalu mengada-ada? Mereka orang pintar, bukan? Karena mereka lebih pintar, bukankah itu tidak mungkin? Jika kau hanya memikirkan nilai mereka, sekelompok orang seperti Horikita akan sangat menakutkan. Belajar bukan satu-satunya hal yang menentukan kelas. Benar, ya, tapi jika kau tidak bisa belajar, itu tidak mungkin. Ketiga orang itu bersiul dan mengalihkan pandangan mereka. Kami masih jauh dari tujuan kami, tapi jika kita bekerja sama, kita akan sampai di sana. Pasti. Mana bukti untuk itu? Bukti, ya, 3 orang yang bekerja sama tidak akan gagal semudah hanya 1 orang, bukan? Aku tidak berpikir itu benar-benar berlaku untuk ketiganya. Ya. Oh, itu dia. 3 kepala lebih baik dari 1. Sesuatu seperti itu. Nah, jika kau menambahkan nilai tes mereka, itu seperti skor seseorang. Kusida mencoba membuat ketiga suara itu berguna, namun Horikita benar-benar membongkar usahanya. Sungguh pasangan yang menakjubkan. Jika kita bertarung, tidak ada yang bisa dilakukan, kan? Bepergian pasti lebih baik. Petik 2 titik. Jika kau memikirkannya, aku rasa itu benar. Benar. Horikita tidak berusaha menyangkal kata-katanya. Bagaimanapun, jika kita mencoba naik kelas, mungkin sebaiknya bergaul dengan teman sekelas sebanyak mungkin. Jika kita bertarung pada tahap ini, tidak akan ada yang keluar dari usaha kita. Karena itulah, aku ingin sekali meminta bantuanmu 3 kali lagi. Dengan senang hati. Ike dan Yamauchi langsung menjawab. Baiklah, jika Horikita meminta aku untuk membantu, maka Sudou mencoba menyembunyikan rasa malunya. Aku tidak pernah berpikir untuk mengandalkanmu, Sudou-kun, dan aku juga tidak pernah ingin kau membantu. Kau tidak akan terlalu membantu. Aku berusaha bersikap baik, kau tahu. Berusaha bersikap baik. Aku terkejut. Tidak mengherankan, Sudou berkobar karena marah, tapi tidak mengangkat tinjunya. Dia juga membaik, sepertinya. Kau menjengkelkan. Terima kasih atas kata-katamu yang bagus. Petik 2 titik. Kau tidak imut sama sekali. Kau mengatakan itu, tapi apa maksudmu sebenarnya? Ike menertawakannya. Sudou mengirim silau tajam ke arah Ike, dan menempatkannya di kepala. Stop. Jika kau mengatakan sesuatu yang tidak perlu, aku akan mencekikmu. Kau sudah mencekikku. Aku menyerah. Melihat sesuatu di sepanjang garis, pertemanan antar pria, Horikita mendesah dalam. Sekolah ini diperintah oleh kemampuan kita, hanya kompetisi yang keras yang menanti kita sekarang, ini bukan sesuatu yang dapat kau lakukan dengan setengah hati. Jika kau mengatakan bahwa kau akan membantu dan kemudian menyerah, kau hanya akan menjadi penghalang. Tinggalkan sesuatu yang fisik bagiku, aku percaya diri pada keahlian bola basket dan bertarung. Aku tidak bisa mengharapkan apapun darimu. Diperintah oleh kemampuan kita, ya. Aku merasa dadaku mengencang. Intinya, kita sudah terasing dari belahan dunia lainnya. Sebelum aku perhatikan, aku berusaha keras dalam kerja sama kami. Yah, aku kira kau juga bisa menyebutnya semacam kutukan. Horikita telah mengarahkan pandangannya ke kelas A. Dia sudah mati karena melakukan hal itu. Namun, jalan keluar kelas D akan sulit. Dengan bagaimana kinerja kita saat ini, akan sulit untuk sampai ke kelas C. Jika begitu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku akan fokus pada melakukan yang terbaik untuk saat ini. Setidaknya, aku ingin melihat Horikita tersenyum sekali saja.